Lahan susun ada lah, semua tanam semua. Sudah. Kami terus berupaya gimana nanti bawang merah ini bisa menjadi komoditas unggulan untuk Provinsi NTT. Gitu Pak. Jadi misalkan nanti sudah panen banyak, kan kita nanti kita bisa ekspor Pak ke luar NTT atau bahkan ke internasional. Itu harapan kami. Salah satunya kami mencoba untuk membuat kemasan, ini masih sederhana Pak, ala kami ya Pak ya. Saya bisa diskusi dengan Popok. Nanti ke depannya mungkin ada pembaruan lagi yang lebih baik. Itu mungkin sekian dari saya Pak. Mohon maaf bila ada salah-salah tutur kata, kurang lebih. Yang perlu kami sampaikan Pak Gubernur bahwa di lokasi ini saat ini tertanam 11 hektar. Itu 4 hektarnya melalui binaan dari provinsi bersama Panamera, sedangkan 7 hektarnya itu ditanam atas swadaya kelompok tani di tempat ini, 7 hektar, jadi semuanya 11 hektar. Kemarin setelah diubin, yaitu rata-rata 22 ton per hektar, dan harga jual saat ini 15.000. Artinya dari 11 hektar ini, kalau saat ini kita panen dan jual, maka petani bawang di tempat ini bisa memperoleh 3,6 miliar. Dan ini adalah sesuatu yang luar biasa. 2019 kami datang sini, ini belum sampai sebesar ini, tetapi ini merupakan bagian daripada pengembangan. Seluruh potensi lahan bawang di Kabupaten Kupang itu 579 hektar. Di antaranya 20 hektar ada di Kecamatan Kupang Timur. Di Kecamatan Kupang Timur ini. Di beberapa lokasi masih menanam bawang yang umbi. Itu mendapatkan bibit dari kami pemerintah. Sedangkan yang di Kupang Timur ini sudah menggunakan bibit Lokananta yang waktu itu mula-mulanya disiapkan oleh teman-teman kami dari Panamera. Hari ini kita bersyukur Pak Gubernur bisa ada di tengah-tengah kita, dan tentu ini menjadi satu kebanggaan bagi kita semua. Tujuan kita ada di sini hari ini, kita bersyukur karena di depan mata kita ada berkat yang telah Tuhan bagikan kepada kita melalui para petani di sini. Di TTS itu Pak Gubernur ke sana beli bawang semua di sana, jadi kami dengan Pak Kadis Pertanian kami pergi bayar di sana karena Pak Gu perintah harus bayar masyarakat pembawang dengan harga yang lumayan bagus di sana. Kami bawa uang fisik 1,2 miliar. Kami bagi di sana, orang baku pukul. Inilah keputusan seorang kepala, pemimpin. Beliau tidak mau tahu ada uang atau tidak. Hanya beliau bilang ambil semua bawang masyarakat punya. Nah inilah satu keputusan secara mendadak oleh seorang kepala daerah itu Pak Gubernur tanpa melihat resikonya di mana. Yang penting untuk masyarakat. Hari ini sebagai wakil rakyat, saya minta hal yang sama juga terjadi di Kabupaten Kupang dan terjadi di tempat ini. Supaya orang semua rajin tanam bawang. Di daerah sentra produksi yang sudah seharusnya alat-alat kita semua sudah harus kita kirim ke sini untuk segera bekerja mempersiapkan NC1. Karena itu kami minta teman-teman penyuluh untuk segera membuat listing. Kata tadi Pak Bupati sampaikan di sini itu ada 7.000 Pak. Di sini sampai Peri itu sampai ada 7.000 hektar. Babau sini sampai di Peri 7.000. Nah ini semua kita mesti garap supaya nanti hujan berikutnya itu kita bisa berproduksi untuk membangun ketahanan pangan kita. Kemudian yang kedua, kita bersyukur oleh karena hari ini di tengah-tengah suasana orang banyak yang tidak beraktivitas, tetapi petani di Oesau mampu untuk terus bekerja dan memberikan hasil produksi. Mereka tanam panen tidak berhenti. Kita memberikan aplaus dan semangat untuk semua saudara-saudara kita yang ada di Kupang Timur, khususnya di Kelurahan Oesau. Nah ini kita panen bawang. Jadi ini satu inovasi teknologi yang sudah dikembangkan untuk perbanyakan benih oleh teman-teman dari dari Panamera. Ini pengembangan dari bawang tuk-tuk ya yang sebelumnya sudah pernah ada.
kemudian mereka melakukan pendalaman lagi dan menghasilkan seperti begini, tapi prinsip produktivitasnya itu sama. Bedanya itu adalah lebih murah sudah pasti, karena investasi bawang umbi 1 hektar itu di atas 40 juta benih saja. Sedangkan ini tadi kita dengar ya 2,4 juta hanya butuh 4-5 kilo, sekitar 11-12 juta, itu jauh lebih efisien. Tetapi ini juga kalau di pasar untuk aroma itu umbi jauh lebih unggul ya. Tetapi ini biasanya kita kirim kepada industri pengolahan pangan untuk bahan baku dan seterusnya, pembuatan aneka jenis makanan dan lain sebagainya. Dan ini semua bernilai ekonomis, apalagi tadi sudah disampaikan petani akan menjual 15.000, nah ini akan dikirim ke Makassar. Nama saya Kostani Semera, salah satu petani bawang. Kebetulan kemarin lebih duluan panen pada bulan lalu. Saya pribadi tanam 60 are dan sudah panen duluan 15 are, itu totalnya 2,4 ton dan sudah dikirim ke Ambon. Ini irigasinya. Kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah bahwa tahun lalu kami dapat bangunan baru senilai 17,4 miliar dan itu dalam bentuk irigasi. Kami menyampaikan terima kasih, dan 2016 kemarin juga kami mendapat bangunan bendung yang baru senilai 5,7 miliar dan sudah selesai, dan petani menikmati itu. Tadi disampaikan oleh Ibu anggota DPR bahwa ada brigade, kalau bisa bantu kami 1 pompa besar untuk kami sambung hidup tanaman padi kami yang lagi kekurangan air, karena sekarang sudah mulai keluar maleh, berbunga. Itu kurang lebih ada 50 hektar. Ya, baik, terima kasih. Langsung ditanggapi, terima kasih. Kalau nanti yang dekat garam dorang, kita ke garam saja. Kita mau menurunkan petani dorang. Kalau umpama ternyata di situ airnya kurang dan dia dekat sekali ke garam, itu pasti kadar garamnya bagaimana makin hari akan makin naik. Nanti akan mempengaruhi tanaman kita yang di dekat-dekat situ. Lalu kita punya jagung, kapan hari yang mestinya sudah bagus itu kan kering karena kadar garam kita begitu tinggi, jadi mati. Nah, karena itu coba duduk Pak Luki nanti dengan Kadis Kelautan dan Perikanan, duduk dengan kabupaten punya untuk desain, karena kita bermimpi salah satu komoditi unggulan kita itu garam. Jadi bukan saja bawang, jagung, padi, tetapi kita akan menuju ke garam. Saat ini kan 2000 hektar itu saya harapkan kita bisa selesaikan tahun 2022 itu sudah panen kita yang baik di situ. Nah, memang kalau garam pada musim kemarau, musim hujan kita tidak bisa panen. Kita punya terlambat di situ. Tapi kita bisa panen 9 bulan sebelumnya. Kalau bisa kita konversi dia, tidak mungkin kita kalau kata sekali garam, kita nggak mungkin lagi tanam yang lain karena dia garam terus. Tapi kita bisa berpikir untuk dia punya air tua, kita menuju ke ikan bandeng. Itu dia punya kelebihannya. Karena gitu kalau kita kerja ikan bandeng dengan tambak ikan bandeng, harganya itu tidak akan bersaing. Harganya akan mahal. Jadi kita mendesain ya untuk ke depan kita punya bandeng, tapi kita juga punya garam. Yang daerah-daerah yang tidak bisa kita tanam padi, jagung maupun bawang, supaya kita bisa punya beberapa komoditi untuk menopang. Seperti tadi kita bicara tentang tanam jagung panen sapi. Kenapa dia panen sapi? Ke depan itu nanti November kita akan masuk sapi dengan kualitas bagus. Pak Bupati Kupang dengan apa sudah inseminasi TTS, salah satu kabupaten atau beberapa kabupaten yang berhasil untuk inseminasi untuk sapi Wagyu cukup berhasil. Tapi kita ke November nanti Nusa Tenggara Timur akan mendapatkan bantuan sapi Wagyu asli langsung 100 ekor. Kita bermimpi nanti kalau ini dikerjakan dengan benar, mulai dari sekarang sampai dengan 5 tahun itu dirapikan dengan benar, kemacam bayi itu dia balita, dia lolos balita, maka dia jadi remaja, itu dia sudah akan kuat. Nah, kita bermimpi ke depan seluruh petani peternak di rumahnya itu waktu dia panen jagung, dia punya sapi Wagyu di rumah. Kenapa dia punya sapi Wagyu? Beda dengan sapi kita. Kalau sapi Wagyu
dia punya beratnya itu selalu 500 kilo ke atas. Kedua, dagingnya itu berbeda dengan daging yang lain. Dagingnya itu lemak dan dagingnya itu menjadi satu kesatuan. Pakannya berbeda, ini semua berbeda. Jadi ini yang sedang kita latih. Dan itu mimpi kita ke depan begitu. Sehingga tanam jagung, panennya sapi wagyu. Nah, tapi kita kasih nama dulu sekarang, tanam jagung, panen sapi. Supaya nanti di setiap rumah-rumah itu kita punya sapi dengan daging premium. Indonesia ini impor daging premium, itu 100% kita impor daging premium. Karena kita belum punya kemampuan untuk menghasilkan daging dengan kualitas baik. Indonesia, di negara lain orang sudah biasa, kita belum. Nah, kita punya kemauan besar untuk kita menghasilkan itu. Karena itu sekarang kami siapkan 1.500 dan menuju 8.500 hektar untuk peternakan breeding. Mulai dari ini NTT ini bangun sampai dengan saat ini 500 hektar breeding bisa sudah ada. Ada dia punya lahan, tapi tidak ada ternak di dalam. Makanya kan saya selalu mau ulang, sarjana peternakan banyak, ternak tidak ada. Jadi kita sedang berternak sarjana, tapi tidak bukan peternakan. Dorong marah saya, tapi saya bilang saya berani ngomong begini karena saya punya model. Saya punya 1.500, nanti sudah tambah provinsi punya 500. Kami minta 1.500 hektar, tambah dengan PTPN 13, 7.000 hektar, sekitar 8.500 hektar. Itu nanti kalau Bapak Ibu semua pergi di sana, serasa berada di New Zealand. Tempat itu, breedingnya bagus, 1 hektar itu buat 2 ekor sapi. Kalau sapi dan berdiri, kalau kita datang lihat rata semua begini. Sama-sama kayak gitu, kalau lahir 2 ekor tapi 1 stunting, 1 obesa sedikit. Ini rata semua, berdiri semua, sama rata semua. Itu sapi dong. Kalau ada 200 sapi berdiri, 200 sapi sapa rata semua gitu. Nah, itu artinya manajemennya benar. Pakannya benar, desainnya benar, airnya benar, makan garamnya benar, semuanya benar. Nah, ini kita urus 1.000 hektar itu cuma 7 orang urus. Nah, ini ke depan kita membuat desain-desain seperti itu. Sehingga tidak boleh di breeding itu banyak orang. Dia cuma sedikit yang mengatur di sana. Di fattening itulah banyak penggemukannya, itulah akan berada di sentra-sentra rumah rakyat untuk menjadi sentra ekonomi baru dalam rangka pengentasan kemiskinan. Karena kenapa kita tanam jagung habis, kita jual, lalu kalau kita tidak punya yang lain, nanti kita akan daya tahan ekonomi kita itu dia tidak terlalu kuat. Dia bahasa semaunya resilience ekonominya, itu bahasa semaunya begitu. Dia punya elastisitas dan daya tahannya tidak terlalu kuat. Tapi kalau kita ada produk lain, ada ayam, ada kambing, ada lain selain daripada pertanian, maka kalau ada apa, kita punya daya tahan ekonominya stabil. Nah, itu babi. Kita harapkan walau ASF kemarin kita selesaikan, lalu kita kalau bisa dirapikan cepat ke depan kita bisa siapkan babi. Hari ini saya baca Sumba Barat Daya tidak ada babi. Itu pada Sumba ini pemakan babi nomor 1. Nah, ini orang masuk dalam penderitaan lahir batin karena orang punya budaya mesti bawa babi. Sementara nanti babi datang dari Aimere. Mungkin babi akan menyentuh angka 15 juta nanti di situ. Nah, kita menuju ke sana. Pelan-pelan kita desain. Karena itu saya menginginkan pertanian itu dia berdampingan dengan peternakan. Kenapa jagung pi sapi? Karena batang jagung sapi makan. Nah, maka itu jangan panen jagung itu tunggu kode isu kering, di batang kering dulu baru panen. Tidak. Dia sudah siap untuk panen sudah, karena batangnya kita pakai untuk kasih makan sapi dengan protein. Kalau dengan tidak kering, maka proteinnya kita bisa dapat di 12-13%. Itu akan membuat sapi akan lebih baik. Nah, ini desain pembangunannya. Dan desainnya sudah ada model, bukan kita omong model tidak ada. Sapi yang kita omong ini sekarang kita sudah buat di Sumba. Karena di Timor ini kalau kita cari lahan begitu besar, itu tidak punya. Kalau di Sumba ada, lahannya besar, luas rata, dan itu ada di Sumba. Nah, kita bermimpi kalau nanti di sana kita sudah siap, maka kita akan mengirim petani-petani yang tanam jagung, panen sapinya kita ke sapi wagyu. Lu beli sapi wagyu karena begitu dia lahir 1 tahun 8 bulan, waktu angkat ke keluar dia ada di petani. Itu akan kita mendesain model seperti TJPS, kita kasih intervensi jagung, dia bayar sapinya. Nah, ini
apa namanya, kita harapkan menjadi desain yang sempurna.